Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik ibu-ibu jamaah Majlis Salim Raudhatus Salihah yang saya cintai karena Allah. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian fikih kesehatan mental ya. Dari 40 hadis yang sudah kita pelajari, berapa hadis? 2. Masya Allah, semoga kita istiqomah untuk belajar dan mengamalkannya. Karena ilmu tanpa amal itu seperti pohon tidak ada buahnya. Maka dari itu kita terus memohon kepada Allah. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, baik. Monggo silakan Ustazah Ummu Afgan hadis ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kana fi akhirahu hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya radimah wa man kana fi dunya hammah ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi syamlah wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Rawahu Tirmidzi wa huwa fi silsilati shahihah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ambisinya adalah kehidupan akhirat, akan Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya, menyatukan urusannya yang berserakan, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa yang ambisinya hanya kehidupan dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan selalu terbayang-bayang di antara kedua matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar apa yang telah ditentukan baginya. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadis ini tercantum dalam kitab Silsilah As-Shahihah. Baik, jazakillahu khairan wa barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki, ja'alallahu hadal amali salih fi mizani hasanatik wa zawwajukillahi birajulin salih. Amin. Paham mananya, Bu? Amin aja dulu ya. Saya doakan beliau, semoga Allah berikan kepada beliau ilmu yang bermanfaat, semoga Allah berikan kebaikan untuk kehidupan beliau, semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi pemberat timbangan kebaikan nanti di akhirat, dan semoga Allah berikan kepada beliau pasangan hidup yang saleh. Amin. Nah, ini baru aminnya besar ya. Taring keras ya, Masya Allah. Baik. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, yuk bismillah kita buka surah Hud ayat 15 sampai 16. Yuk kita belajar bareng ya. Bismillah. Surat Hud itu juz berapa? 12 ya. Sudah ketemu? Oke, baiklah. Saya bacakannya ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Baik, yuk kita tadabburi bersama surah Hud ayat 15 sampai 16 ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Hud? Di dalam surah Hud ayat 15 sampai 16, Allah Rabb kita semuanya yang telah menciptakan kita. Berarti kan Allah tuh tahu kan apa yang ada pada diri kita. Seumpama misal gini nih, ada orang bikin pabrik mobil misalnya ya. Ya, yang membuat mobil itu kan tahu apa yang dibuatnya, apa yang dia bikin, gitu kan ya. Lebih tahu daripada sales mobil, betul? Karena yang buat dia. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hendaklah kita mengagungkan apa yang Allah firmankan dan kita yakini bahwa itu semuanya benar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui atas kondisi hamba-hambanya. Ya, Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kana yuridu harsad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapapun di antara kalian yang menginginkan kehidupan dunia, subhanallah. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, subhanallah. Wa zinataha, dan perhiasannya, dan apa-apa yang terkandung di dunia ini, baik itu hartanya, jabatannya, wanitanya, ini semua perhiasan. Ya. Kalau ada seorang hamba dia menginginkan dunia beserta perhiasannya, pernak-perniknya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Apa kata Allah? Allah akan berikan ya apa yang kita niatkan, pasti Allah kasih. Jadi berarti kan Allah melihat niat kita. Kalau kita melakukan amal solih, niatnya apa? Ada orang sholat duha, niatnya biar dagangannya laris, benar, Allah lariskan dagangannya. Tapi Allah dahulukan dia dengan sesuatu yang dia harapkan, tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran, Ustazah, saya kemarin sempat ada yang bilang kalau kamu mau ketemu jodohnya baca Al-Quran ini, ayat ini sekian ratus kali, nanti Allah kasih jodoh. Jodoh, pasangan hidup itu kan dunia. Kalau kita niatnya begitu pasti Allah kasih, tapi belum tentu langgeng rumah tangganya. Kenapa? Karena dia mencari jalan untuk mendapatkan pasangannya bukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik, barang siapa yang dia menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kata Allah pasti, ingat ya ibu-ibu, pasti kami akan berikan kepadanya penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan orang-orang yang dia niatnya hanya ingin mendapatkan dunia, pasti akan Allah balas dan tidak akan la yubkhasun, tidak akan Allah rugikan. Kontan Allah kasih. Ya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. La haula wala quwata illa billah. Tapi orang-orang yang ambisinya hanya dunia saja. Ingat, apa-apa hitungannya dunia. Ya, bersolawat bukannya pengen mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat, bukannya pengen bertemu dengan Rasulullah di surganya, tapi hanya pengen mendapatkan mobil versi terbaru. Allah kasih. Tapi orang-orang yang ambisinya dunia dalam melakukan amal saleh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tersebut tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wallahi ibu-ibu, rugi kita. Allah kasih kita mobil, tapi di dunia mobil tersebut dipakai hanya sebentar, Allah wafatkan kita. Dan kita akan berhadapan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa habita ma sana'u, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan. La haula wala quwata illa billah.
Berarti sholatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya, semuanya habis. Sia-sia. Ya, karena sudah kita dapatkan semuanya di dunia. Ya, ingat, hati-hati ya ibu-ibu ya. Dan ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini seharusnya kita ingat-ingat terus ketika ada godaan-godaan syaitan yang mengajak kita untuk berambisi terhadap dunia. Surga Allah begitu mahal jika harus digadai dengan dunia yang tidak ada nilainya. Surga Allah itu adalah tempat tujuan kita bersama. Tidak ada kebahagiaan dan kesuksesan sejati kecuali kita menginjakkan kaki kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya neraka Allah adalah tempat yang kita tidak mau untuk memasukinya. Maka dari itu ketika kita menginginkan dimasukkan surga oleh Allah, mari saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, luruskan arwah tujuan hidup kita, mau kemana? Kita beramal solih itu mau dibawa kemana? Mau mencari kehidupan akhirat atau kehidupan dunia? Allah berikan pilihan untuk kita. Nanti di dalam surat lain teman-teman, ada dalam surah Al-Isra, boleh dibuka ayat 18, silahkan. Ini ditandai dulu ya, surat Hud ayat 15 sampai 16. Terus dalam surah Al-Isra Allah berfirman ayat berapa tadi? 18 ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 18 ini? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Tadi yang kedua dalam surah Al-Isra ini saya baca versi kalau lagi talaki sama syekho-syekho. Ya, tadi bacaannya kayak gini, Bu. Bukan apa kalau metode di Indonesia gimana? Ada kan bacanya dibentak-bentak gitu ya. Nah, itu bacaannya lempeng, makhrajnya dikeluarkan, sifatnya dikeluarkan. Ya. Ini namanya metode yang memang secara tajwid ya ini dikeluarkan semuanya, bukan mengikuti nada. Karena ada beberapa metode di Indonesia itu bukan mengikuti tajwidnya, bukan mengikuti makhrajnya, bukan mengikuti sifatnya, tapi mengikuti nada. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Ya, karena yang namanya ngaji itu, yang pertama kali harus kita berikan haknya adalah tajwidnya. Ya, begitu ya ibu-ibu. Baik. Dalam surah Al-Isra ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuk kita renungi bersama, kita tadabburi semana. Apa kata Allah? Man kana yuridul ajilah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, apa-apa ditukar dengan dunia, sholawat kita ditukar dengan dunia, bacaan Al-Quran kita ditukar dengan dunia, salat kita ditukar dengan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya. Maka kata Allah, kami segerakan baginya balasan di dunia. Subhanallah. Dan apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Tetapi waliyadzubillah di akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa taala kami sediakan neraka jahanam. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Maka dia akan memasukinya ya, yaslaha madzmuman madhura, dalam keadaan tercela dan terusir. Ya. Ngeri, Bu. Ya. Kenapa ngeri? Karena ancamannya itu neraka. Ya, padahal kita selama ini sholat biar dijauhkan dari neraka. Kita selama ini sedekah biar dijauhkan dari neraka. Tapi ternyata kalau ambisi kita dunia, apa-apa ditukar dengan dunia, padahal harga dunia itu tidak lebih dari sayap seekor lalat, gitu ya. Maka kita akan merugi dunia dan akhirat. Ya, subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura. Boleh ibu-ibu buka surah Asy-Syura ayat 20. Nah, ingat ibu-ibu ada Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura. Nah, itu beda. Sudah ketemu ayat 20. Oke. Baik, saya bacakan ayatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Lihat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat. Jadi keuntungan itu ada dua. Ada keuntungan dunia, ada keuntungan akhirat. Maka barang siapa di antara kita yang jujur kepada Allah, niat-niatnya untuk tujuan kehidupan akhirat, maka kata Allah akan kami tambahkan keuntungan tersebut. Subhanallah. Ini kan orang cerdas kan yang dicari ini. Iya nggak ibu-ibu? Contoh misalnya. Contoh ini ya dalam masalah dunia. Ummu Qurrata jualan, misal, ya. Terus ketika jualan, ya, pas yang biasa belanja Ummu Qurrata belanja itu, yang biasa di warung atau di toko grosir bilang, Ummu Qurrata, kalau kamu belanja 10 juta kebanyakannya, 1 juta, maka nanti dapat bonus. Nah, dapat bonus dari 1 juta itu dapat bonus ambil 100.000 gitu ya. Ummu Qurrata mau nggak? Kan 1 juta dapat bonusnya 100.000. Karena belanja sudah 1 juta, dapat bonus silahkan 100.000 gitu. Mau? Pasti semua orang berbondong-bondong. Warung itu, ya, toko itu dalam sehari ludes semua barangnya. Kenapa? Karena semua orang pengen mendapatkan keuntungan 100.000. Ya, itu untuk masalah dunia. Ini Allah berjanji, barang siapa yang himmahnya, ambisinya, amal solihnya, tujuannya adalah akhirat. Ingin mendapatkan apa sih? Gimana sih Ustazah tujuan akhirat? Tujuannya diantaranya biar Allah ridho, biar Allah kasih aku pahala, biar Allah masukkan aku ke dalam surga. Itu tujuan akhirat. Tujuan dunia misalnya apa? Tujuan dunia biar nanti aku sedekah, aku beramal solih, biar nanti dapat rumah, biar nanti dapat mobil, biar nanti dapat sepeda. Nah, itu tujuan dunia, ya. Biar nanti dapat jabatan, biar nanti kalau habis umroh, pulang umroh, ya nanti jabatannya naik. Naik haji, pulang dari haji dapat gelar hajjah dan haji. Itu gelar-gelar juga sama, dunia, embel-embel dunia, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia beramal salih tujuannya akhirat, maka Allah akan tambah keuntungannya. Subhanallah. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kata Allah, maka kami akan berikan sebagian darinya. Lihat, tidak semuanya Allah berikan. Allah akan berikan sebagian keuntungan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat nanti. Selesai, sudah end, enggak ada lagi dia dapatkan pahala. Ya, kalau kita tidak mendapatkan pahala di akhirat, terus apa yang akan menjadi bekal kita untuk kehidupan akhirat? Itu pertanyaan yang seharusnya kita terus tanya pada diri kita masing-masing. Ya Allah, kalau semua amal soleh sudah aku ambil balasannya di dunia, apa yang aku sisakan untuk akhirat? Akhirat perjalanan yang sangat jauh. Belum tentu kita sampai dengan bekal yang selama ini kita lakukan. Subhanallah. Tadi pagi ibu-ibu, saya mendapatkan kabar, ya, ada salah satu dokter di Bandung yang kemarin terakhir kami bertemu, yaitu pertama kami ke sana, ya, sebelum kami ke Jakarta. Ibunya beliau tuh meninggal dunia. Padahal dokter ini punya ibunya meninggal dunia. Padahal realnya yang sering sakit-sakitan ayahnya. Lihat, begitulah ajal. Yang sering sakit-sakitan ayahnya, suaminya, yang dipanggil istrinya. Subhanallah. Ya. Jadi, Masya Allah, hari ini tuh saya bilang, ya Allah, hari ini saya diingatkan dengan ajal. Bahwa ajal itu kapanpun datangnya tidak bisa kita pantau, tidak bisa kita tebak, ya. Kalau Allah datangkan ajal kepada kita, maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, ya. Maka dari itu saya ajak diri saya, ini nasihat untuk diri saya, ibu-ibu dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mari kita luruskan niat-niat kita. Jujurlah kepada Allah, ya. Karena niat itu adalah bagian dari amalan hati. Kita bisa saja bilang ke teman-teman kita, aku sedekah ikhlas kok karena Allah gitu. Loh, kok ikhlas kok ya dibilang-bilang. Ya. Iya enggak? Aku sedekah ikhlas. Aku sholat iki yo, sholat duha, sholat tahajud. Ya, Masya Allah, sholat tahajudnya tuh saya itu alhamdulillah selalu
selalu on time gitu. Loh, kenapa kok ibu-ibu dibilang-bilang sholat tahajud? Niat itu semuanya berdasarkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan kalau kita tahu ibu-ibu, ya apa yang disebutkan di dalam hadis, ya kita sudah belajar Al-Quran. Surah apa tadi? Ada dapat berapa ayat? Surat Asy-Syura, terus Al-Isra, Surah Hud. Ya, baik. Kita sudah tahu bersama bahwa tidak ada keuntungan sama sekali ketika kita berambisi dengan dunia. Maka mari kita belajar lagi meluruskan niat-niat kita dengan mempelajari hadis yang ketiga ini. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah berkata, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Subhanallah. Barang siapa yang ambisinya adalah kehidupan akhirat. Subhanallah. Apa Bu? Barang siapa yang ambisinya kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ja'alallahu ghinahu fi qalbi? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi ay yamnahahu Allahu qana'ah. Subhanallah. Waridan dakhiliyan fala yash'uru bil faqri hatta law kana rizquhu qalilan li'annahu ghaniya billahi ta'ala. Subhanallah. Jadi yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kayakan dia di dalam hatinya itu, kita itu ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu dibuat tenang hidupnya oleh Allah. Walaupun rizkinya tidak seberapa jika dilihat dari mata kita, kasat mata, tapi kita itu tenang. Gitu loh. Kita tidak terlalu berambisi dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Subhanallah, jadikan itu. Ya, qanaah. Dan qanaah, ketenangan hidup ini adalah sesuatu yang harus kita kejar, ibu-ibu. Kenapa? Karena sifatnya manusia ini di antara karakternya adalah tidak pernah puas. Nggih mboten? Nggih. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau manusia itu dikasih satu lembah emas, dia akan meminta lembah yang lainnya. Terus, ya. Dan orang-orang yang tidak pernah puas dengan dunia, maka akan terjebak dalam depresi. Akan terjebak dalam pemikirannya sendiri. Ya, capek, lelah. Kenapa lelah? Karena ngejar dunia yang dunia tidak pernah bisa dikejar. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Karakternya dunia itu seperti bayangan. Semakin dikejar, dia semakin menjauh. Tapi kalau tujuan kita akhirat, maka dunia yang ikut. Gitu kan ya? Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang kita kejar dari dunia ini adalah sesuatu yang cukup untuk kehidupan kita. Sudah itu aja. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku itu kehidupan yang cukup untuk saya bisa beribadah kepada Engkau. Ibu-ibu badai tindak umroh, alhamdulillah ada rizkinya. Nah, itu kan cukup ya, ada. Ibu-ibu mau menikahkan anaknya, alhamdulillah Allah kasih rezeki. Mau memondokkan anaknya, Masya Allah, ya yang kemarin kita bingung harus cari kemana, Allah kasih rezeki. Mau apa lagi ibu-ibu? Mau ngaji, pengen infak, ya nggak ada uang, alhamdulillah Allah kasih rezeki. Kan gitu. Jadi yang kita kejar itu bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi seberapa berharganya atau seberapa barokahnya dunia yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan barang siapa yang dia menjadikan akhirat itu sebagai tujuan hidupnya, maka konsekuensinya adalah ia akan menyibukkan di dalam hidupnya, ya. Kita semuanya akan sibuk di dalam hidup ini untuk banyak-banyak beramal soleh. Setiap waktunya itu berharga, ibu-ibu. Setiap waktunya berharga. Sampai akhirnya, ibu-ibu, kalau kita setiap hari Allah berikan petunjuk untuk menjalankan ibadah yang ada kaitannya dengan akhirat, yang tujuannya adalah akhirat, sampai kita itu nggak dikasih waktu sama Allah untuk lihat berita terupdate. Percayalah. Ya. Jadi seringkali tuh saya dan Ustadz Hanan tuh kurang update memang. Misalnya ada kejadian ini, Ustadz, masa nggak tahu kejadian? Enggak, kami nggak tahu.
Serius, kami nggak tahu, gitu ya. Orang sudah beritanya udah viral katanya gitu. Yang viral tuh yang seperti apa, gitu ya. Kenapa ibu-ibu? Karena Masya Allah, Allahumma barik ya, kita berusaha ya, kami berusaha untuk memanage waktu dengan baik ya. Dan bersyukurlah kepada Allah manakala Allah berikan kita ya disibukkan di dalam menghadapi dunia ini dengan sesuatu yang baik ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ibu bangun tidur, baca doa, zikir ya, kemudian saya itu baca Quran, salat malam, setelah itu salat subuh ya, setelah itu zikir pagi ya, kemudian ibu-ibu menyiapkan bekal ngaji ke sini pulang nanti ya, yang belum masak, yang sudah masak alhamdulillah, jemput anak ya, nanti sore ngaji tahsin, terus malam hari ibu-ibu ngajarin anak-anaknya, terus tidur terus setiap hari kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Nggak ada waktu lagi untuk ngumpul-ngumpul sama besti ngomongin orang. Iya, itu disyukuri, alhamdulillah. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak disibukkan dengan mentaati Allah, pasti akan Allah sibukkan dengan kemaksiatan. Pagi kayak gini nih, ya pagi gini nih, nungguin anaknya di sekolah, ngobrol-ngobrol sama mama-mama, sama emak-emak gitu ya. Pertamanya ngobrolin masalah fasilitas sekolah, gimana? Terus lama-lama ngobrolin apa? Hah? Temennya. Terus ngobrolin gurunya anak-anak. Gitu ya. Makanya dari dulu ibu-ibu alhamdulillah Allah tidak berikan kepada saya itu ya kesempatan untuk duduk-duduk, ya ngobrol-ngobrol dengan mama-mama yang ada di sekolah, nggak ada. Ya setelah mengantarkan anak kita doakan semoga Allah berikan kepadamu guru yang baik, semoga Allah berikan kepadamu ilmu yang terbaik, semoga Allah berikan kepadamu teman-teman yang terbaik. Ya saya titipkan kepada Allah terus pulang. Ya, saya masih ingat dulu tuh waktu putri kami pernah sekolah di salah satu sekolah di Yogyakarta sampai kelas 4 di Sapen waktu itu. Saya ingat betul saya pernah diajak oleh mama-mama di sana, ya. Mama Aisyah, saya waktu itu tuh dipanggilnya Mama Aisyah. Mama Aisyah, ayo dong habis ngantar Aisyah, duduk-duduk dulu gitu katanya. Duh Bu, maaf, saya tuh kalau habis ngantar ke sana saya ngajar. Ada waktu ngajar waktu itu. Ngajar di salah satu pondok pesantren. Ya, terus kalau pulang kok nggak bisa kumpul-kumpul. Wah, kalau pulang udah capek. Ya, habis ngajar, jemput pulang, ya kan? Sudah nggak ada waktu lagi. Subhanallah. Jadi terkadang ibu-ibu, ketika Allah itu tidak memberikan kesempatan untuk kita melakukan dosa, ya, bukan berarti kita itu harus bersedih gitu loh. Justru kita itu harus berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sibukkan kita dengan sesuatu amalan akhirat. Ya, sebaliknya kalau yang kita lakukan adalah mengejar dunia, yang menyibukkan sesuatu dengan dunia, maka hidup kita lelah. Waktunya habis tapi kita nggak dapat apa-apa. Jadi kalau kita mengaku diri kita ya Ustazah saya tuh pengen tujuannya akhirat, ya sudah dari pagi disibukkan dengan akhirat. Ustazah boleh nggak hal dunia jadi pahala? Boleh. Ummu Qurrata misalnya, ini jadi artis Ummu Qurrata hari ini ya. Ya muter-muter dari pagi belanja ngasih titipannya orang-orang. Coba diniatkan, ya Allah saya kerja kayak gini nih ya Allah, saya pengen engkau ridho kepadaku. Ya Allah hasilnya mau saya bagi-bagi ya untuk SPP anakku, untuk infak, untuk ini, insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak usah bilang, udah stop. Nah, nanti kabur semua pahalanya. Ya. Atau misalnya teman-teman kita makan. Ya ini akan berbeda ketika tujuan kita akhirat. Kita makan. Ketika mau makan, kita bilang pada diri kita, ya Allah, saya makan ini, saya minum, tujuannya biar tulangku kuat, biar tubuhku kuat. Kalau tubuhku kuat, saya bisa sholat tanpa duduk. Masya Allah, itu berpahala. Tapi kalau makan, teman-teman, minum, tujuannya hanya untuk mengenyangkan saja, hanya untuk sebagai formalitas saja, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Kenyangnya dapat, tapi pahalanya nggak dapat. Sama olahraga nih, jangan ikut FOMO. Ya, tahu FOMO nggak ibu? Ikut-ikutan. Apa olahraga yang lagi tren? Pedal. Tahu pedal? Apa tuh pedal? Ibu belum tahu. Hah? Tuh kan, nanya kan. Apa itu pedal? Ayo Mbak Ola bilang. Kayak tenis Ummu Qurrata. Tenis apa? Tenis lantai ya. Itu kan lagi tren tuh. Pedal. Masya Allah. Ummu Qurrata taunya pedal sepeda. Ya Ummu Qurrata ya? Iya kan? Taunya pedal Ustazah, yang di kayu bukan pedal gitu ya.
Nah itu tuh lagi tren tuh ibu-ibu. Kalau ada orang ikut-ikutan olahraga hanya sekedar biar nggak dibilang kudet sama temennya. Ah nih update status aku lagi pedal gitu ya. Wallahi dia akan mendapatkan like, dia akan mendapatkan pujian, dia akan mendapatkan sesuatu dari temennya, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ibu-ibu olahraga itu penting. Ya ketemu matahari itu penting. Ya olahraga itu penting. Tujuannya adalah biar sehat. Ibu-ibu jalan pagi, ya Allah saya jalani persiapan haji, Masya Allah. Saya jalani persiapan umroh, Masya Allah. Di setiap langkah kita jalan, maka Allah tuliskan pahala untuk kita, Masya Allah. Jadi mending milih yang mana ibu-ibu? Pilih, ya niatkan untuk akhirat atau hanya sebatas dunia? Masya Allah, Ustazah Ummu Qurrata, Masya Allah, hafidhahullah ta'ala, Masya Allah. Ya, jadi kalau kita jalan pagi ibu-ibu, terutama yang senior-senior, jalan pagi, renang, itu bukan tujuan utamanya hanya untuk kesehatan semata. Tapi cobalah punya tujuan lain. Apa tujuannya? Biar sholatnya bisa lebih khusyuk, ibadahnya biar lebih kuat. Kalau pas wayahnya umroh biar tidak merepotkan anak cucu misalnya, Masya Allah. Jadi saya tuh Masya Allah ya ibu-ibu, kadang anak muda sama orang tua yang punya semangat tinggi tuh Masya Allah, Allah sehatkan yang tua-tua ini. Iya betul. Jadi saya masih ingat waktu dulu bimbing umroh, orang Jogja, orang Palagan. Itu ada orang sepuh, orang tua ya beliau berangkat sama cucunya, berangkat sama menantunya, sama putranya. Itu jalannya lebih kuat. Ya kita pembimbingnya aja masih lihat-lihat mana yang belum, kan kita tidak semuanya mana yang belum tawaf gitu ya. Beliau udah paling depan. Sampai akhirnya saya tanya, apa tuh tipsnya? Kok panjenengan Mbah, Masya Allah, lek jalan Masya Allah, kenceng pol gitu ya. Pulang hotel tuh udah depan duluan. Ya Masya Allah. Nanti nunggu di mana, di lobi kita baru baru sampai setengah jam kemudian. saking pelannya. Apa kata beliau? Kata beliau rutin jalan kaki, Masya Allah. Apalagi sebelum umroh beliau biasa ngiteri lapangan. Tahu ngiteri lapangan? Ternyata ketika beliau ngiteri lapangan, tujuan utamanya biar Allah kuatkan dalam perjalanan ibadah umroh, Allah kuatkan betul. Masya Allah. Dapat pahalanya, dapat sehatnya. Jadi ibu-ibu yang badai tindak umroh, mau tindak haji, saya doakan semoga Allah mudahkan. Ya, dan jangan lupa biasakan jalan kaki. Karena kalau kita nggak jalan kaki, nggak olahraga di sini sampai sana, jarem bu. Tahu jarem betul? Oh, pegel-pegel semuanya. Makanya orang Indonesia itu rata-rata pada bawa apa tuh? Pada bawa koyo. Ya, itu saya sering. Ya koyo. Ditempel-tempel. Kenapa? Karena semuanya jarem. Kenapa jarem? Karena belum terbiasa olahraga. Nah, itu contoh kehidupan dunia tapi ambisinya akhirat. Gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersama-sama untuk berangkat haji dan umrah. Amin. Baik. Kemudian wa jama'alahu syamla. Apa itu jama'alahu syamla kata Syekh? Jama'alahu syamla itu artinya adalah jama'alahu syamla ay yaisarallahu umurahu al-mutafarriqah wa yaj'aluha mujtami'ah wa munsajamah. Dan di sini apa yang dimaksud dengan wa jama'alahu syamla? Allah Subhanahu wa taala jadikan, subhanallah, urusannya yang tadinya berserakan Allah mudahkan untuk Allah kumpulkan. Masya Allah, Bu. Urusan kita di dunia ini nggak pernah rampung. Nggih mboten? Ya, ada aja. Ya. Maka ketika kita punya tujuan arah hidup untuk mengejar akhirat, Allah yang akan mudahkan segalanya. Panjenengan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang baik. Masya Allah. Semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah hadirkan orang-orang baik. Ya pasti itu. Kalau tujuan kita akhirat. Tapi kalau tujuan kita dunia berarti sebaliknya. Allah cerai berikan semua urusan dunia kita. Rata-rata urusannya nggak pernah rampung. Rasanya capek di badan, hanya mengejar validasi, hanya mengejar gimana orang itu ridho kepada kita, gimana kita biar dapat apa Bu?
Biar dapat apa orang-orang zaman sekarang? Pengakuan dari orang lain, kontennya biar laris manis gitu kan ya. Like ya. Maka ketika kita tidak mendapatkan itu semuanya, kita akan kecewa dan semua urusannya berantakan gitulah. Jadi kalau kita tujuannya sudah akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan kita. Kita mau apa, Allah mudahkan segala urusannya. Tapi sebaliknya kalau kita tujuannya dunia, maka Allah cerai berikan urusan dunianya, apalagi urusan akhiratnya. Subhanallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Ya, baik. Wa atathu dunya wa hiya raghima. Apa itu atathu dunya wa hiya raghima? Aitatid dunya ilaihi wa hiya dhalilah wa khadi'ah lahu duna an yas'a ilaiha bisyiddah. Wa dzalika li anna Allah kataba lahu rizqa fa ya'tihi duna masyaqqah. Subhanallah. Bu, janji Allah. Ini berat ya hari ini nih, Masya Allah. Coba fokus dulu sebentar ya. Kaidahnya tuh kaidahnya tuh kalau dipraktekkan itu luar biasa gitu. Kalau kita jujur sama Allah, jujur aja sama Allah. Jujur tuh, ya Allah saya tuh maunya tuh ridho Engkau gitu. Maka wallahi Allah akan mudahkan segala harapan-harapan kita. Ibu mau apa Allah datangkan. Subhanallah. Bahkan di sini disebutkan bahwa wa atatu dunya wa hiya raghima. Dunianya datang ke kita, ya nih, kamu mau apa? Karena tujuannya akhirat, ya Allah saya mau umrah, saya mau menghajikan orang tua saya ya Allah, biar orang tua saya dapat pahala ya Allah. Ya, jujur sama Allah, ya. Maka nanti dunia itu akan mengikuti. Ya, tanpa kita harus mencari dalam keadaan ngoyo. Tahu ngoyo enggak? Apa? Bahasa Jawanya ngoyo. Ya ngoyo ya. Berarti ngoyo tuh misalnya nyari dunia, pergi ketika matahari belum terbit, ya pulang ketika matahari sudah tenggelam. Berarti pergi gelap, pulang gelap. Ada nggak orang-orang begitu tuh? Kalau di Jogja, saya tidak melihat banyak, tidak sebanyak yang di Jakarta. Di Jakarta itu kalau pas saya dapat ngisi kajian dulu waktu hotelnya masih di Jakarta Selatan, ya dapat ngisi kajiannya di Tangerang. Ya itu tuh biasanya dijemputnya pagi banget sama panitia. Di Jakarta tuh kondisinya itu kalau di Jogja saya melihat kondisi pagi hari itu banyak orang-orang itu mau pada ngantar anak sekolah. Kalau di sana ba'da subuh, ya matahari belum terbit, itu banyak orang sudah berangkat untuk bekerja. Masya Allah. Jadi kayak laron gitu loh Bu. Gitu ya. Pernah kami juga menaiki kereta ya untuk ke Jakarta, saya sama Ustadz Hanan, anak-anak di rumah waktu itu. Sampai di stasiun ya. Itu apa ya, kayaknya tuh orang tuh pada lari-lari gitu loh. Tapi larinya tuh bukan ngejar akhirat, yang ngejar dunia. Ya. Iya, betul. Dan kayaknya tuh capek banget gitu loh. Ya capek, memang capek. Ngejar dunia tuh melelahkan. Nah, kalau kita mengejar dunia sudah tahu melelahkan, tapi masih tetap dikejar dan masih banyak orang mau untuk mengejarnya. Padahal kalau kita mengejar dunia, dunianya tidak dapat, gitu kan? Apa yang kita harapkan belum tentu dapat. Tetapi Allah punya janji lain, barang siapa yang mengejar akhirat, maka Allah datangkan dunia dalam keadaan mutazallilah. Lihat ibu-ibu, dalam keadaan dunia datang hina di depan kita. Paham tak maksudnya hina itu gimana? Jadi gini, saya misalkan dengan contoh aja deh, ya. Orang yang beribadahnya Masya Allah luar biasa, ya. Oh ya, saya sering lihat ibu-ibu gini. Teman-teman kami yang ada di daerah Timur Tengah, khususnya di Mekah dan Madinah, itu suami-suaminya rata-rata tuh punya, kalau nggak punya apartemen, punya hotel rata-rata. Ya, saya ceritakan kisah yang di Madinah dulu. Ya, jadi kami pernah kenalan dengan salah satu kita bilang guru lah ya, guru, di mana beliau itu suaminya Allah mudahkan untuk punya hotel. Dan uniknya orang-orang yang punya hotel di Madinah dan di Mekah itu orang sana, orang Saudi, tetapi mereka tidak ngoyo pergi pagi pulang petang hanya untuk mengejar dunia. Yang ada apa? Hotelnya Allah buatkan, nanti mereka bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi ada yang mengelola, datang, ya pihak lain, pihak asing mengelola hotel tersebut, nanti beliau dapat bagiannya. Masya Allah. Nah, rata-rata di sana itu, orang-orang itu kaya raya, tapi nggak ngoyo. Kenapa? Karena hotel-hotel mereka, yang Allah berikan kepada mereka, ya,
itu sudah ada yang memanage, sudah ada yang mengelola. Ya, beda kalau kita punya apartemen, punya hotel, punya rumah kontrakan, punya kos-kosan, dari yang nyapu sampai yang membersihkan ibu kosnya. Nah, capek nggak? Capek. Cobalah untuk berpikir seperti ini. Jadi, Masya Allah ya, saya tuh banyak sekali ya lihat kondisi di mana orang-orang di Timur Tengah itu, mereka itu menikmati hidupnya itu dengan ibadah gitu loh. Sholat di Masjid Nabawi. Ya. Teman kami yang suaminya punya hotel itu, Masya Allah, setiap hari sholatnya di Masjid Nabawi. Sholat 5 kali, suaminya. Dan Masya Allah, Allahumma barik, beliau juga masih sempat untuk ngajar. Masya Allah. Dan itu tuh menurut saya kehidupan yang Masya Allah gitu ya. Yuk kita bilang Masya Allah, Allahumma barik. Pengen gak ibu-ibu kayak gitu? Pengen. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya gimana? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablaghu ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan hidup kita. La taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan jadikan tujuan hidup kita itu hanya ngejar-ngejar dunia. Tapi ya Allah, fokuskanlah ya kehidupan kita itu untuk mengejar akhirat. Masya Allah. Dan kalau Allah sudah berkehendak, maka mudah bagi Allah untuk kita mendapatkan dunia tanpa kita harus mencari lebih. Ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, terkadang banyak di antara kita di waktu muda mengejar-ngejar dunia, makannya sembarangan, pola hidupnya tidak diterapkan dengan pola hidup yang sehat. Akhirnya ketika dia tua panen penyakit. Ya, ada nggak yang begitu? Banyak. Ya, sebelum pensiun, ya. Sebelum pensiun udah meninggal, belum selesai kita bicara. Sebelum pensiun kerja, gitu kan ya, kerja, ya pergi pagi pulang petang, misalnya ya, atau pergi pagi pulang sore. Ya, tetapi ketika dia bekerja tidak melihat kondisi tubuhnya, tidak memberikan hak-hak tubuhnya, makannya sembarangan, gitu ya. Rata-rata habis pensiun, rata-rata ibu-ibu yang ada apa? Stroke. Yang ada kan akhirnya sakit gitu loh. Nah, terus apa dong, kita ngejar sesuatu akhirnya jadi tidak bisa menikmati gitu. Maka mintalah kepada Allah ya, dunia itu datang kepada kita dalam keadaan mengejar kita. Ya, kalau pengen berdoanya begini ibu-ibu. Ya Allah, jadikanlah, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Jadikanlah dunia yang mengejarku, bukan aku yang mengejar dunia. Nah, dicoba deh doa itu. Ya Allah, jadikanlah dunia yang mengejarku, bukan aku yang mengejar dunia. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita ibu-ibu, maka ketika dunia itu datang, kita itu sudah mengatakan ya udah deh, itu kan hanya dunia, bisa dicari. Kita akan dimudahkan oleh Allah dalam menerimanya, gitu lah. Ibu-ibu kemarin sempat dengar nggak? Masjid Mutiara Hikmah, peralatan tukangnya digondol maling. Ya, sudah nggak apa-apa. Qadarullah masyafa'al. Ya, di antara kerabat kami tuh ada yang telepon kami. Terus gimana? Kasihan kalian. Nah. Kita jawabnya, nggak apa-apa. Itu kan semuanya dari Allah. Allah ambil kembali. Ya, sudah nggak apa-apa. Ya, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih banyak lagi. Ya, kita hadapi dengan tersenyum. Ya, begitulah kita seharusnya menghadapi dunia. Terkadang orang, ya ibu-ibu subhanallah, kehilangan dunia sampai akhirnya membuat hidupnya tuh nggak bersemangat lagi. Padahal dunia itu hina di mata Allah. Dunia itu bisa dicari, tapi kalau kita sudah kehilangan akhirat, kemana kita harus mencarinya? Kemana kita harus lari? Dan rugi bagi kita kalau kita diberikan kesempatan untuk mengamalkan amal soleh, tapi kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena waktu tidak bisa berbalik ke arah belakang. Waktu akan terus berjalan ke depan. Gitu ya. Jadi Masya Allah, orang-orang yang sama Allah itu sudah dikasih Masya Allah ya ibu-ibu, ketenangan hidup, merasakan bahwa dunia itu nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Demi Allah dia hidupnya sehat. Biidznillah. Ketika ada apa-apa dalam masalah dunia, sudah deh, itu kan hanya dunia. Saya pernah berjumpa dengan salah satu syekh di kota Madinah, di Masjid Nabawi, di mana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun sakit. Ya.
Sampai akhirnya beberapa kali saya tidak berjumpa dengan beliau. Kemudian saya bertanya, ya Syekho, kemana antum? Saya cari di pintu 25 nggak ketemu. Kata beliau, ya Aziza, saya diuji oleh Allah sakit gitu ya. Tidak bisa bangun, tidak bisa ke Masjid Nabawi gitu. Terus kata beliau, tapi tidak apa-apa kok. Saya senang. Ya sakitku itu penggugur dosa-dosaku. Dan itu hanyalah masalah dunia. Sudah. Yang penting Allah nggak uji aku dari masalah akhirat. Dari masalah agamaku. Ya, doanya apa ibu-ibu? Allahumma, apa doanya? La taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hamina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu yang menimpa itu berkaitan dengan agamaku. Contoh misalnya apa? Yang tadinya istiqomah, ngaji, duduk di majlis ilmu, ternyata sandalnya sudah nggak kelihatan, sepatunya sudah nggak kelihatan. Kelihatannya di mana? Di mall. Nah, itu tuh. Ya, bapak-bapak yang awalnya rajin ngaji, rajin ke masjid, tiba-tiba sudah nggak Allah izinkan lagi untuk sholat tepat waktu di masjid. Nah ini nih, berarti Allah uji dengan agamanya. Suami-suami yang tadinya sholih, ya dijaga oleh Allah dari fitnah wanita, ternyata waliyadzubillah selingkuh. Seorang penghafal Al-Quran yang tadinya istiqomah dengan hafalan Qurannya, tiba-tiba meninggalkan Al-Quran, waliyadzubillah, kemudian dia menyebarkan syubhat-syubhatnya. Nah, ini terhadap agama. Maka doanya itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan uji kami dengan segala perkara agama. Berikanlah istiqomah dalam perkara agama. Ya, kalau ujiannya masalah dunia, itu adalah ujian yang sangat-sangat kecil di mata para guru-guru kita. Ya, jadi subhanallah, orang-orang yang tauhidnya itu lurus, bagus ya, maka insya Allah mentalnya juga sehat, gitu ya. Baik. Wa man kanatid dunya hammu. Apa itu wa man kanatid dunya hammu? Man ja'ala hammuhu wa syughluhu syaghil fid dunya duna ihtimamil akhirah. Ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainaihi. Apa itu? Ya'ishu fi halati minal qalaq wa 'adamu syab'. Wa yash'uru bil faqri daim hatta law jama'al mal. Kalau dunia yang menjadi ambisinya, arah hidupnya hanya sekedar dunia, maka Allah jadikan Allah jadikan orang ini, dia tidak pernah puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ketakutan nanti gimana kalau uangnya habis, nanti gimana kalau kalau motornya dicuri orang, overthinking. Nanti gimana kalau pas menikahkan anak aku nggak punya duit, jadi fakir. Fakir tahu? Fakir tuh orang yang nggak punya mal, nggak punya harta. Tapi kalau orang yang ambisinya akhirat, dia disibukkan dengan hari ini. Hari ini nih aku mau ngapain aja? Ya, tulis. Hari ini insya Allah mau baca Al-Quran, one day 2 juz, 1 hari 2 juz. Kan disibukkan. Ya. Hari ini insya Allah saya mau sedekah. Hari ini insya Allah saya mau menjenguk orang sakit. Hari ini insya Allah saya mau telepon orang tua. Hari ini insya Allah saya mau ngajar. Hari ini insya Allah saya mau belajar. Hari ini saya mau setoran Quran. Terus. Allah sibukkan dengan perkara-perkara akhir. Ya. Tapi kebalikannya, kalau misalnya kita sibuk dengan dunia atau dengan sesuatu yang kadang kita memikirkan tapi itu belum terjadi, maka percayalah itu yang akan membuat pikiran kita lelah. Overthinking kita terlalu besar. Ya. Padahal belum tentu ketika anak kita nikah kita masih ada. Ya enggak ibu-ibu? Ustazah, bukankah kita itu pengen ada? Iya, itu doa kita, harapan kita. Tapi kan Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Nggih mboten? Maka tenanglah. Ya, jangan pikirkan sesuatu yang ada di depan. Pikirkan hari ini. Apa yang sudah saya lakukan? Subhanallah. Karena kalau kita memikirkan sesuatu yang ada di depan ibu-ibu, yang ada pikiran kita lelah, capek. Ya, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Baik. Ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Subhanallah ibu-ibu, izin saya share. Di tempat kami, di satu itu, kami tuh ada ibu-ibu yang Allah takdirkan membersamai kami. Ya Masya Allah, Allah takdirkan beliau membantu masak, membantu ya di satu ya Masya Allah. Masya Allah sesibuk-sibuknya beliau masak. Ya, beliau izin ke saya. Ini kita bisa belajar dari beliau. Kalau panggil saya Bu Ustazah. Bu Ustazah, saya boleh nggak sholat duha kalau udah selesai masak? Ya, Masya Allah, istiqomah. Sesibuk apapun beliau masak, ya sayurnya lagi dimatengin, beliau sholat duha. Beliau sholat duha, Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah menjaga beliau, Masya Allah, Allahumma barik. Dan beliau tidak lupa untuk berpuasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dan kata-kata beliau yang pernah beliau ucapkan ke saya bilang begini.
Pernah suatu hari mukafa'ah beliau, tahu mukafa'ah enggak? Gaji. Beliau minta ke saya, Bu Ustazah, untuk bulan ini saya nggak minta, tapi tolong transfer ke keluarga saya. Di sana adik saya lagi sakit, di sana kakak saya juga lagi membutuhkan. Subhanallah, Allah cukupkan beliau. Bahkan beliau pernah bilang ke saya, kalau masalah uang sih tenang aja, ada Allah, katanya gitu. Tenang aja, Allah nggak pernah ninggalin saya gitu. Pasti ada, katanya gitu. Masya Allah, saya bilang, tuh lihat Bu Ibu. Makanya kita nggak boleh ibu-ibu, kita nggak boleh sama sekali merendahkan status ya sosial seseorang. Bisa jadi beliau di mata kita beliau adalah seorang rewang, tapi beliau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keistiqomahannya qiyamul lail, menjaga keistiqomahannya salat duha, menjaga puasanya, Masya Allah. Allahumma barik. Tidak ada ketakutan bagaimana di masa depan. Allah Subhanahu wa taala cukupkan semuanya. Beliau mau menikahkan anaknya, Allah datangkan rizki dari arah yang tak terduga. Allah datangkan menantu dari arah yang tak terduga. Lihat bagaimana Allah mengatur hidupnya beliau. Masya Allah. Jadi Masya Allah ibu-ibu, ini nasihat untuk diri saya. Jadilah orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Jadilah orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Ilmu tauhid, ilmu tawakal itu bukan hanya dipelajari, tapi benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang tawakalnya bagus, yang tauhidnya bagus, maka insya Allah tidak ada kekhawatiran, kegelisahan yang menghantuinya. Semuanya dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir, walam ya'ti wa farraqa alaihi syamlah. Farraqa alaihi syamlah itu Allah berantakan semua urusannya. Ya, mau punya anak Allah nggak datangkan anaknya. Mau punya keturunan Allah belum datangkan keturunan. Mau cari jodoh, cari pasangan, ya qadarullah Allah belum datangkan. Ya. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Apa itu walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu? Ai sa'yahul hasis fid dunya dan yazid rizquhu 'anil qadari alladhi katabahu Allah lahu sawa'un istahada am la. Ia akan memperoleh dunia hanya dengan sesuatu yang telah ditetapkan baginya. Subhanallah. Walaupun dia sudah mencarinya dengan susah payah. Ya. Jadi ibu-ibu hati-hati. Allah itu adalah Rabb kita yang sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, pasti Allah akan berikan sesuai dengan prasangka kita. Saya tadi berbicara masalah jodoh ya. Misalnya ada anak gadis pengen mendapatkan jodoh, tapi ternyata dia punya orang tua yang overthinking, atau bahkan orang tuanya itu berat. Ini ada kaitannya. Orang tuanya itu berat melepaskan anak gadis ini. Maka Allah jadikan ya anak gadis ini belum ketemu sama jodohnya. Kenapa? Karena orang tuanya masih belum bisa melepaskan dengan kerelaan, dengan ikhlas. Coba perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki semua hubungan kita. Katakanlah bahwa ini adalah semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi, Allah juga yang akan mengambilnya. Ketika kita punya mindset seperti itu, maka Allah akan tenangkan jiwa-jiwa kita. Tidak ada ketakutan. Toh sesuatu yang Allah ambil itu dalam masalah dunia, dalam perkara dunia, bukan dalam perkara akhirat. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada saya hidayah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kami, misalnya ya, kepada kita semuanya kesempatan untuk sholat subuh. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita semuanya duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita semuanya besi-besi salihah. Ya, pasangan hidup yang mau sholat ke masjid, disyukuri dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Baik. Begitu ibu-ibu. Jadi kesimpulan ya pengajian kita hari ini, semoga setelah kita mengikuti kajian ini tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir. Kita coba untuk meluruskan niat-niat kita, mau dibawa kemana kita ini. Apakah semua amal solih kita niatkan untuk dunia, Allah akan kasih, tapi di akhirat waliyadzubillah Allah akan masukkan ke dalam neraka. Atau kita niatkan semua amal solih kita hanya untuk mencari ridha Allah, maka Allah akan berikan dunia dan akhirat untuk kita semuanya. Jadilah budak-budak akhirat dan jangan menjadi budak-budak dunia, karena orang yang mengejar dunia tidak akan pernah selesai, justru melelahkan. Jadilah orang-orang yang senantiasa berazam, bersemangat dalam menghadapi kehidupan dunia yang sebentar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga segala urusan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, menjaga keistiqomahan kita, dan
kelak pada waktunya semoga Allah ambil kita semuanya, Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.